Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, dan salam sejahtera bagi kita semua. Sebelumnya yang terhormat Ibu Alvina Septiani SAPMSI selaku dosen pengampu mata kuliah pengambilan keputusan dan juga teman-teman yang berbahagia. Kami dari kelompok satu kelas L5 Indralaya yang beranggotakan 8 orang yang berisi saya sendiri, Regina Alvinisha selaku moderator, lalu Tamaran Feriska, Farkos Nuryas Aulia Putri Ramadhani, M. Faris Febrian, Renovan Chandra, Vanessa Anugrah, Amirah Azaria Lintang, dan juga Muhammad Rizky akan menjelaskan mengenai kebijakan food estate atau kebijakan ketahanan pangan pada presentasi kali ini. Eh, Materi pertama mengenai konsep ketahanan dan juga swasembada pangan akan dijelaskan oleh Tamara. Kepada Tamara dipersilakan. Baik, jadi konsep ketahanan dan swasembada pangan itu mulai diperkenalkan pada Konferensi Pangan Dunia tahun 1974 yang awalnya berfokus pada ketersediaan pasokan pangan. Kemudian seiring waktu, konsep ini berkembang menjadi multidimensi, mencakup ketersediaan, akses, distribusi, serta kualitas pangan. Ketahanan pangan kini mulai dipandang sebagai bagian dari pembangunan berkelanjutan dan pemenuhan hak asasi manusia. Nah, dalam perspektif global, ketahanan pangan juga berkaitan dengan berbagai isu seperti perubahan iklim, degradasi lingkungan, konflik sosial, dan ketimpangan struktural. Nah, ketahanan pangan ini juga sejalan dengan SDGs atau tujuan pembangunan berkelanjutan, poin kedua yaitu Zero Hunger, yang bertujuan menghapus kelaparan, meningkatkan gizi, dan mendorong pertanian berkelanjutan. Boleh next slide, Gina? Nah, dalam konteks kebijakan nasional di Indonesia, ketahanan pangan itu diatur dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan yang mendefinisikan ketahanan pangan sebagai kondisi terpenuhinya pangan bagi negara hingga individu yang cukup, aman, bergizi, beragam, merata, dan terjangkau, serta sesuai dengan agama, keyakinan, dan budaya masyarakat yang tumbuh. Kemudian, konsep lain terkait pangan ada kedaulatan pangan yang menekankan hak negara dan masyarakat untuk memenuhi kebijakan dan sistem pangan secara mandiri, dan swasembada pangan yang merujuk pada kemampuan negara memenuhi kebutuhan pangan dari produksi domestik tanpa bergantung pada impor. Regulasi ketahanan pangan juga mengalami perkembangan. Yang pertama itu melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1996 yang berfokus pada ketersediaan pangan rumah tangga. Kemudian eh, dari Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2002 yang menambahkan aspek kemandirian pangan dan terakhir disempurnakan melalui Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 yang memperluas konsep dengan aspek keberagaman, kesesuaian budaya dan agama serta berkelanjutan. Nah, ketahanan pangan ini menjadi prioritas pembangunan nasional menuju tahun 2030 dengan produksi domestik dan swasembada pangan sebagai pilar utama. Saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih Tamara atas penjelasan mengenai konsep ketahanan dan swasembada pangan dalam kebijakan nasional. Selanjutnya adalah materi mengenai em, program food estate sebagai strategi nasional yang akan dijelaskan oleh Renovan Chandra. Pada Reno dipersilakan. Baik, terima kasih moderator. Untuk selanjutnya yaitu program Food Estate sebagai strategi nasional. Program Food Estate merupakan strategi nasional pemerintah Indonesia untuk memperkuat ketahanan pangan dan menjamin ketersediaan pangan secara berkelanjutan.
Program ini dikembangkan melalui pembangunan kawasan pertanian skala luas yang terintegrasi dengan pemanfaatan teknologi pertanian modern, pembangunan infrastruktur pendukung, serta pengelolaan lahan yang lebih sistematis guna meningkatkan produktivitas pertanian. Implementasi food estate dilakukan di beberapa wilayah yang memiliki potensi lahan luas seperti Kalimantan, Sumatera, dan Nusa Tenggara yang dengan fokus pada komoditas pangan strategis seperti padi dan jagung. Sehingga diharapkan dapat menciptakan lumbung pangan baru serta mengurangi ketergantungan terhadap impor pangan. Selain itu, program ini juga bertujuan mendorong pertumbuhan ekonomi daerah melalui penciptaan lapangan kerja, peningkatan pendapatan petani, dan penguatan sektor agribisnis di wilayah pedesaan. Itu saja dari saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih Reno atas penjelasan mengenai program Food Estate sebagai strategi nasional. Selanjutnya adalah penjelasan mengenai implementasi kebijakan Food Estate atau implementasi kebijakan ketahanan pangan yang akan dijelaskan oleh Faris. Kepada Faris, dipersilakan. Baik, terima kasih moderator atas kesempatannya. Boleh di next slide. Oke. Jadi untuk implementasi kebijakan food estate itu, ketahanan pangan adalah kunci kesejahteraan yang kini terancam oleh lonjakan populasi dan perubahan iklim. Nah, sebagai pemerintah menetapkan food estate dalam program strategis nasional atau PSN pada tahun 2020 sampai tahun 2024 untuk menjamin kecukupan produksi dan kesejahteraan petani. Nah, ketahanan pangan ini dapat dicapai melalui yang pertama itu ada ketersediaan pangan, produksi dan impor, lalu yang kedua ada cadangan pangan, yang ketiga ada penganekaragaman konsumsi dan keamanan pangan, yang keempat ada pencegahan dan penanggulangan rawan pangan melalui manajemen air, pembangunan infrastruktur, modernisasi irigasi, lembagaan petani, dan peningkatan kualitas sumber daya manusia. Boleh next slide, moderator. Oke. Selanjutnya itu adalah meskipun dirancang sebagai solusi strategis nasional, implementasi food estate di Indonesia dinilai gagal memenuhi target akibat berbagai hambatan dan indikator ketidakefektifan yang ditemukan di lapangan. Contohnya itu adalah permasalahan utama pangan di Indonesia adalah distribusi pangan, lalu daya beli yang lemah, lalu ada proyek food estate yang pemerintah lakukan menyasar ke hutan gambut dan lahan-lahan yang memiliki keragaman hayati tinggi, lalu ada konsep pertanian skala besar dan industri hanya akan menghasilkan pangan untuk kebutuhan pasokan bahan baku industri ketimbang untuk pemenuhan pangan masyarakat. Lalu selanjutnya itu belum ada teknologi yang khusus dapat digunakan dalam memprediksi iklim dan juga, lalu belum ada kelembagaan khusus berbasis korporasi petani selama ini pada program food estate. Dan juga yang terakhir ada permodalan food estate bersumber dari anggaran pendapatan belanja negara sebesar 3,9 triliun di tahun 2022 yang mana kenyataannya mengalami kegagalan. Sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih Faris atas penjelasan mengenai implementasi akan kebijakan food estate. Selanjutnya adalah penjelasan mengenai akar permasalahan yang akan dijelaskan oleh Rizky. Kepada Rizky, dipersilakan. Oke, ada beberapa hal yang menjadi akar permasalahan dari food estate ini adalah yaitu yang pertama karena perencanaan yang kurang matang, di mana perencanaan program ini seringkali belum dilakukan secara komprehensif dengan mempertimbangkan berbagai aspek penting di lapangan, sehingga program tersebut dalam perencanaannya, dalam implementasinya itu tidak terlaksanakan dengan baik. Dan yang kedua karena keterbatasan infrastruktur. Keberhasilan program pertanian skala besar itu sangat bergantung pada ketersediaan infrastruktur yang memadai seperti sistem irigasi, jalan produksi, akses transportasi, dan juga fasilitas penyimpanan hasil panen. Dan ini sangat berpengaruh terhadap keberlangsungan dari program keberhasilan tersebut.
ketika ketika infrastruktur tidak tersedia dengan baik akan menjadikan suatu penghambat dalam program food estate ini. Dan yang ketiga yaitu minimnya keterlibatan masyarakat lokal. Tidak bisa dipungkiri bahwasanya partisipasi masyarakat lokal itu merupakan faktor penting dalam keberhasilan program pembangunan ini, termasuk dalam program pertanian skala besar. Dan yang keempat itu potensi kerusakan lingkungan akibat pembukaan lahan, di mana pengembangan lahan pertanian dalam skala besar seringkali memerlukan pembukaan lahan baru yang luas. Dan proses ini berpotensi menyebabkan deforestasi atau pengurangan kawasan hutan yang berfungsi sebagai penyangga ekosistem. Dan juga bahwasanya jika tidak dikelola dengan baik dengan prinsip sustainable atau keberlanjutan, pembukaan lahan tersebut dapat meningkatkan risiko banjir, erosi tanah, dan penurunan kesuburan tanah dalam jangka panjang. Dan hal ini akhirnya justru dapat menghambat keberlanjutan produksi pertanian tersebut. Dan yang akar permasalahan yang kelima, yaitu penerapan teknologi yang belum sesuai dengan kondisi petani, di mana program food estate sering melibatkan penggunaan teknologi pertanian yang modern, seperti mekanisasi alat pertanian, sistem irigasi canggih, serta penggunaan bibit unggul. Namun, dalam beberapa uh, penerapannya di kehidupan nyata, masih banyak petani yang belum bisa memanfaatkan itu dengan baik, sehingga ketidaksesuaian antara teknologi yang diperkenalkan dengan kondisi sosial ekonomi petani dapat menyebabkan teknologi tersebut tidak dimanfaatkan secara maksimal dan bahkan ditinggalkan. Baik, cukup sekian. Baik, terima kasih Rizky atas penjelasannya. Selanjutnya adalah materi dampak dan juga evaluasi dari program Food Estate itu sendiri yang akan dijelaskan oleh Farkos. Kepada Farkos, dipersilakan. Baik, terima kasih moderator atas kesempatannya. Di sini saya akan menjelaskan mengenai dampak dan evaluasi program, di mana dampak ini melibatkan 3 aspek, baik dari aspek ekonomi, sosial, maupun lingkungan. Dari aspek ekonomi sendiri, terdapat dampak yang ditimbulkan dari program ini sendiri, yaitu yang pertama, belum mampunya meningkatkan produksi nasional secara signifikan. Yang kedua, ketergantungan pada anggaran karena menggunakan anggaran yang cukup besar. Lalu yang ketiga, risiko ketidaksesuaian lahan. Adapun dalam aspek sosial itu menimbulkan dampak. Yang pertama, konflik lahan. Yang kedua, minimnya partisipasi petani lokal. Dan yang ketiga, marginalisasi masyarakat lokal. Adapun dampak yang ditimbulkan pada aspek lingkungan, yaitu yang pertama, risiko deforestasi dan kerusakan ekosistem. Yang kedua, kerentanan lahan gambut. Dan yang ketiga, ketidakseimbangan ekologis. Program ini sehingga menunjukkan bahwa program ini belum mampu berjalan secara optimal karena terbatasnya ketersediaan air maupun infrastruktur, serta adanya konflik lahan. Sehingga diperlukan adanya pengkajian ulang terhadap program tersebut, baik dari kondisi lahan, dampak terhadap lingkungan, serta berbagai konflik yang muncul akibat program tersebut. Mungkin itu saja, saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih Farkos atas penjelasannya. Lalu penjelasan terakhir mengenai studi kasus implementasi food estate di Kalimantan Tengah yang akan dijelaskan oleh Vanessa. Kepada Vanessa dipersilakan. Baiklah, terima kasih moderator izin masuk. Selanjutnya itu mengenai studi kasus di mana implementasi food estate di Kalimantan Tengah. Untuk program food estate di Kalimantan Tengah ini merupakan kebijakan pemerintah untuk meningkatkan ketahanan pangan nasional melalui pengembangan kawasan pertanian skala besar yang beralokasi di Kabupaten Pulang, Pisau, dan Kapuas dengan memanfaatkan lahan rawa eks proyek lahan gambut atau PLG. Program ini dilaksanakan melalui intensifikasi dan ekstensifikasi pertanian dengan dukungan teknologi, penyediaan benih, pupuk, pestisida, serta alat dan mesin pertanian guna meningkatkan produktivitas padi.
Implementasi program ini mampu meningkatkan produktivitas padi sekitar 2 ton per hektar menjadi 4 ton per hektar, serta menambah produksi melalui pembukaan lahan sawah baru. Namun, dalam pelaksanaannya masih terdapat berbagai kendala seperti keterlambatan distribusi sarana produksi, pengelolaan tata air yang belum optimal, serta keterbatasan kapasitas sumber daya manusia sehingga diperlukan perencanaan dan koordinasi yang lebih baik agar program dapat berjalan secara optimal. Itu saja, terima kasih. Baik, terima kasih Vanessa yang telah menjelaskan mengenai studi kasus implementasi food estate di Kalimantan Tengah. Selanjutnya adalah pembacaan kesimpulan dari seluruh materi mengenai kebijakan food estate yang telah dijelaskan pada presentasi kali ini. Kepada Amira, dipersilakan. Baik, terima kasih moderator. Apakah suara saya terdengar jelas? Jadi kesimpulan dari seluruh materi program Food Estate ini merupakan salah satu strategi pemerintah dalam memperkuat ketahanan dan swasembada pangan nasional melalui pengembangan kawasan pertanian terpadu dalam skala besar. Program ini bertujuan meningkatkan produksi pangan domestik, memperluas lahan pertanian, serta mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya alam dan teknologi pertanian. Melalui pengelolaan yang terintegrasi antara pemerintah, masyarakat, dan sektor swasta, Food Estate diharapkan dapat mendukung ketersediaan pangan nasional secara berkelanjutan. Namun, keberhasilan program ini sangat bergantung pada perencanaan yang matang, pengelolaan lingkungan yang baik, serta keterlibatan masyarakat lokal agar tujuan ketahanan pangan dapat tercapai secara efektif dan berkelanjutan. Baiklah, saya kembalikan ke moderator. Terima kasih. Baik, terima kasih Tamara yang telah menjelaskan mengenai kesimpulan dari seluruh materi kita pada presentasi kali ini, yang dimana kita telah membahas mengenai konsep ketahanan dan swasembada pangan, terus juga program food estate sebagai strategi nasional, implementasi kebijakan food estate, akar permasalahan dari kebijakan food estate sendiri, dampak dan evaluasi program, serta studi kasus implementasi food estate di Kalimantan Tengah. Mungkin itu saja presentasi dari kelompok 1, pengambilan keputusan kelas L5 Indralaya. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan kata maupun kesalahan sikap. Kepada Allah kami mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.